Selamat pagi, shalom, selamat berjumpa kembali. Pagi hari ini, kembali kebenaran firman Tuhan datang menyapa kehidupan kita. Sebelumnya mari kita datang di dalam doa. Tuhan, tuntunlah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah sampai dalam serial pembacaan firman perenungan di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Saudara, Kejadian pasal 2 saya akan konsentrasikan hanya pada ayat yang ke-16 dan 17. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia ada di dalam dunia ini, manusia sudah diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Dan ketika dia mengambil satu pilihan, ingat, setiap pilihan itu mengandung risiko, mengandung akibat sebagai konsekuensi logisnya. Sebagai contoh saja, saudara, ketika saudara hari ini salah pilih kostum, maka sepanjang hari engkau akan tidak nyaman atau engkau tidak akan merasa enak, bahkan mungkin malu. Kalau engkau salah pilih potong rambut, maka paling tidak 1 bulan engkau merasa tidak nyaman atau juga bisa merasa malu. Salah pilih jurusan kuliah, bersekolah, minimal 3 tahun engkau merasa tidak nyaman, tidak enjoy, bahkan bahasa milenialnya mungkin kau bete. Kalau salah pilih istri, salah pilih suami, 1 hari kau kecewa, 1 bulan, 1 tahun, kau seumur hidup engkau dipastikan engkau akan merasa tidak nyaman. Maka sangat penting berarti di dalam memilih. Tetapi ada hal pilihan yang lebih serius lagi, saudara. Itu mengkait di dalam relasi kita dengan Allah itu sendiri. Apa yang kita ambil itu bukan hanya beresiko untuk kekinian, tetapi itu mengkait dengan kekekalan. Saudara, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 dan 17, kita diperhadapkan bagaimana waktu Allah memberikan perintah dan sekaligus memberikan pilihan kepada Adam dan Hawa. Saudara, memang dalam hal ini Allah memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa. Mereka memiliki yang namanya free will, kehendak bebas. Ya, mereka punya kehendak bebas. Sebelum mereka jatuh di dalam dosa, ingat dengan baik-baik, mereka punya free will, mereka punya kehendak bebas. Tapi setelah mereka jatuh di dalam dosa, saudara tahu, kita tahu, saudara, waktu mereka jatuh di dalam dosa, mereka tidak mempunyai lagi yang namanya kehendak bebas, free will. Kenapa? Oleh karena mereka sudah menjadi budak dosa. Mereka sudah menjadi hamba dosa, hamba ketidakbenaran. Itu sudah diperbudak. Apanya yang bebas? Bebasnya mereka sudah di dalam satu perbudakan, sehingga kecenderungan mereka terus untuk memilih tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Selalu ingin memilih yang bertentangan dengan Allah. Itulah artinya di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Pastilah engkau mati. Kata mati ini kita tahu punya arti, yaitu putus hubungan dengan Allah, mati secara rohani. Dan kematian ini dengan kematian rohani, putus hubungan dengan Allah, manusia sudah bisa mengalami kematian secara fisik. Dimulailah sejak saat itu. Tetapi lebih daripada itu juga, waktu kata mati di sana, itu berarti mereka langsung menjadi budak daripada dosa, menjadi hamba daripada dosa itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan,
Disinilah kita membutuhkan anugerah daripada Tuhan di dalam Kristus Yesus, di dalam bimbingan daripada dan pertolongan daripada Roh Kudus untuk menolong kita, mengendalikan, mencerahkan pikiran, perasaan, kehendak kita, sehingga kita bisa memilih untuk bisa berpadu dengan Tuhan. Apa yang Dia sukai. Kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, kita dimampukan. Saudara, ada perdebatan teologis, ada permasalahan teologis memang di dalam hal ini. Allah tahu tidak? Ini selalu menjadi pertanyaan kita. Allah tahu tidak bahwa Adam bisa jatuh? Dia bisa memilih untuk makan pengetahuan baik dan jahat sehingga dia jatuh di dalam dosa. Allah tahu enggak? Oh, kalau Allah tidak tahu, Allah bukan Allah yang Maha tahu. Allah tahu, tapi mengapa Dia tetap berikan hal itu? Saudara, yang pertama, karena Allah yang menciptakan manusia, Dia berhak untuk menguji ketaatan manusia itu sendiri. Tetapi yang kedua, jawaban yang sangat sederhana, saudara. Saudara, ketika kita tahu orang mendesain pesawat atau menciptakan pesawat Concorde, antara perpaduan antara Inggris dengan Prancis, ya memang sudah tidak lagi diproduksi saat ini. Tapi waktu dia menciptakan itu, apakah si orang yang menciptakan itu tahu enggak bahwa waktu dia ciptakan pesawat ini dia bisa jatuh, dia bisa hancur, dia bisa tabrakan? Oh, tahu dia, saudara. Tapi mengapa dia ciptakan? Oh, saudara, dia ciptakan pesawat itu, Concorde itu, bukan untuk jatuh, tapi dia ciptakan untuk supaya bisa berguna bagi orang, terlebih bagi yang pembuat itu sendiri. Hal yang sama ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Dia tahu tidak bahwa dia bisa jatuh? Tahu. Tapi mengapa Allah tetap ciptakan Adam dan Hawa? Mengapa Allah tetap berikan buah pengetahuan meja? Karena memang Allah bukan menciptakan Adam untuk jatuh, tetapi untuk memuliakan Dia. Tapi kita bersyukur, saudara, di tengah-tengah kondisi hal ini Allah memberikan jalan keluar, memberikan satu solusi. Memang kita semua terhisap di dalam pilihan Adam. Kita menjadi budak dosa, kita menjadi hamba ketidakbenaran. Tapi dalam pasal selanjutnya kita melihat Allah memberikan way out, solusi, sehingga kita di dalam anugerahnya menolong kita di dalam Kristus Yesus, dalam tuntunan sekali Roh Kudus, kita bisa memilih hal yang disukai oleh Tuhan. Karena dalam anugerah Tuhan terlebih dahulu juga memilih engkau dan saya. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh terus memilih hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya karena Roh-Mu yang kudus yang terus mengendalikan hati pikiran kehendak kami, sehingga kami terus boleh bisa berpadu dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.